Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Jumat pagi tanggal 5 November 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Kita ada di dunia ini karena peristiwa yang dahsyat dan ajaib, yaitu Tuhan yang menenun kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memelihara hidup kita, yang melakukan segala-galanya. Ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Kita sendiri begitu berharga di mata Tuhan. Kita mulia kata firman Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena keberadaan kita luar biasa. Itu sekarang Tuhan Yesus yang luar biasa. Untuk itu, pada kesempatan pagi ini, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Manis kau dengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Biarlah aku hendak bermazmur bagimu selagi kau ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku Yesus. Haleluya. Aku hendak bernyanyi kepada Engkau Bapakku Yesus selama aku hidup. Biarlah aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Inilah yang aku setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya. Kepadamu. Haleluya. Tuhan. Dan biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Sesuai dengan Mazmur pasal 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Ya
manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya lagu, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saya mau bacakan ayatnya Bapak ya. Tertulis di dalam Mazmur 66. Mazmur karena kemuliaan namanya. Amin. Muliakanlah dia dengan puji-pujian, bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Amin. Pujilah Tuhan, biar seumur hidup kita selalu memuji Tuhan. Amin. Dan Mazmur 67 ayat 2, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah. Amin. Ya lagu, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya lagu, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Inilah yang aku renungkan setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian, pujian dan pengagungan. Amin, haleluya. Kepadamu. Amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Hati kita firman Tuhan bersorak-sorai memuji akan Tuhan. Hai seluruh bumi, bermazmurlah untuk kemuliaan namanya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Amin. Karena terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di pagi yang indah ini sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita bersorak-sorak menyembah memuji akan Tuhan dengan segala cara. Karena hanya Dia yang satu-satunya yang layak kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca kitab Yosua. Puji Tuhan, kita saat ini Yosua pasal yang ke-6. Tadi kita mulai dari Yosua pasal 1, pasal 2, pasal 3. Sekarang sudah pasal yang ke-6. Dari ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelil kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah,
Kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jangan bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarinya sekali lagi. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkut tabut Tuhan. Maka berjalan juga seluruh ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka niup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka menikah kota itu sekali saja, lalu pulang tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhusus bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama di dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap orang barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil suatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususnya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas keperkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang bertembaga dan besi adalah khusus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan di dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang yang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya dan saudara-saudaranya, dan semua orang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dia mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikian Rahab perempuan sundal itu dan keluarnya sekeluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu itu akan memasang pintu gerbangnya. Ayat 27 terakhir. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca firman Tuhan, yang rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang penting mari semua Bapak Ibu setia kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan Yesus, dan taat untuk menjadi pelaku firman. Itulah firman Tuhan katakan. Sebab selalu saya katakan dasarnya ada di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, tapi hanya kepada orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini dasar firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita menjadi pelaku firman seperti Yosua, taat kepada perintah Tuhan. Yosua dicinta sama Tuhan karena Yosua selalu taat kepada perintah Tuhan.
Sehingga perintah Tuhan kata di ayat yang kedua, berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Karena apa? Karena Yosua cinta Tuhan. Yosua taat kepada firman Tuhan, berarti sama halnya dengan kita. Saya membawa Bapak Ibu Saudara semua, mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau taat seperti saya taat. Beritakan firman Allah, kan ada ayatnya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman, berarti saya taat. Mari Bapak Ibu taat baca Alkitab. Taat menjadi pelaku firman, apa yang Tuhan perintahkan, hidup kudus. Hiduplah kudus, mari hidup kudus. Kalau kita benci terhadap dosa, benci terhadap dosa. Seperti Yeriko. Yeriko ini artinya sebetulnya bulan, Yeriko. Yeriko ini gak besar, Bapak. Saya sendiri kan sering ke Israel, ada kota Yeriko. Yeriko itu kota tertua di dunia. The oldest city in the world. Kota tertua dari dulu, sudah 6.000 tahun yang lalu ini. 4.000 tahun yang lalu. Ya, jadi sampai saat ini jadi kota tertua di dunia. Sampai saat ini Yeriko ada, cuma memang jujur saya, kotanya mati, sepi kotanya itu. Dan kalau kita pergi ke Yeriko juga ada pohon sikamor, Bapak. Pohon sikamor yaitu pohon arah yang Sakius yang pendek, ya, ada kota Yeriko yang ada di dalam Lukas 11:19, Saudara. Itu ada sampai sekarang. Tapi terus terang memang sesuai firman Tuhan nih, tidak ada yang bisa bangun. Karena di ayat 26 dikatakan, pada waktu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Jadi kota Yeriko udah mati, sepi, ya. Tapi ini menjadi kota sejarah. Jadi arti rohani, ya, mari. Semua di hadapan Tuhan, kota Yeriko itu banyak dulu sejarahnya. Banyak orang tidak bertobat di kota Yeriko ini. Yeriko itu tempatnya banyak dewa-dewa. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang fasik. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Orang banyak hidup di dalam dosa. Maka orang yang hidup di dalam taat kepada firman Tuhan, itu akan mati dibinasakan sama Tuhan. Suruh. Coba kita buka di dalam Mazmur. Jadi kita takut sama Tuhan. Kalau kita tidak hormat sama Tuhan, kita tidak cinta sama Tuhan, kita akan dibinasakan sama Tuhan. Maka pentingnya mari kita bangun hidup kita supaya kita cinta sama Tuhan. Coba ini. Dikatakan Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Mazmur 73 ayat 27. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau dekat sama Tuhan. Bukti nyata, kota Yeriko dihancurkan. Setelah imam ada 7 imam. Lawan dengan kesempurnaan, hancur. Allah itu sempurna, Bapak. Maka Tuhan menunjukkan kesempurnaannya dengan menggunakan 7 orang imam seperti di ayat 4, ya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Kenapa kok 7 sangkakala? Sangkakala trompet. Artinya trompet adalah firman Tuhan. Kita dengan firman Tuhan sempurna. Allah menyatakan kesempurnaannya. Siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara? Tuhan pencipta segala-galanya bisa dimusnahkan sama Tuhan. Ngeri banget. Ya. Orang itu akan binasakan sama Tuhan kalau dalam Mazmur 69. Ngeri Bapak, ya. Coba ini baca. Mazmur 69 ayat 29. Itu apa kata firman Tuhan? Dia tulis, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jangan mereka tercatat bersama dengan orang yang benar. Hapus nanti nama orang-orang fasik. Setiap kita kalau hidup kita tidak benar sama Tuhan, nama kita tidak tertulis dalam kerajaan surga. Nama akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Mari kita melalui firman Tuhan hari ini. Yeriko sudah lewat, sudah dihancurkan. Kenapa? Yeriko orang-orang tidak takut akan Tuhan. Dimusnahkan sama Tuhan. Sudah tertulis di sini. Bila mereka namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, main-main dengan dosa, hidup fasik jauh dari Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, dibinasakan sama Tuhan. Seperti Yeriko, habis binasa. Hancur sampai sekarang tidak dibangun lagi. Hanya tinggal puing-puing sejarah, dibangun kota-kota saat ini. Tapi sudah tidak seperti dulu lagi, Bapak, ya. Tempat bisnis, kotanya kecil, kurang lebih 3-4 hektar. Kota itu nggak banyak, tidak besar. Oleh itu mari, melalui firman Tuhan membawa kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Sebab Tuhan akan membangun kehidupan kita yang diam seperti, coba lagi, Mazmur 69 ayat 30.
Ayat 35, 36. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, semua memuji akan Tuhan. Di ayat 36, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang mencintai namanya akan diam di situ. Coba ini. Anak cucu kita yang mencintai nama Tuhan, yang mencintai Tuhan, akan diam di Sion. Artinya diam di dalam kerajaan surga. Kita mau menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Seperti dalam lagu ini, ya Tuhanku, aku udah bernyanyi bagimu. Selama kita hidup, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kalau nama kita tertulis dalam buku hayat kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku renungkan, amin, haleluya, setiap waktu, amin, haleluya. Dia dan dia pulang, haleluya, kepadamu, amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu Bapa, amin, haleluya. Dan hatiku bersuka karena Tuhan Yesus, amin. Dan hatiku bersuka karena Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.